Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. 2026 panas. Itu yang kita rasakan. Sekali lagi, karena partai politik sudah mulai berdansa dengan Jokowi dan para termul. Dan bukan hanya partai politik ya, seniman nih, Slank yang pernah, kalau tidak salah ya, pernah menjadi salah satu brand ambassador Jokowi mungkin ya. Kalau Jokowi itu punya brand ambassador, sekarang sudah mulai menunjukkan rasa kritiknya begitu, kritisnya terhadap Jokowi dengan merilis lagu Republik Fufu Fafa. Dan ini saya kira tidak akan ramai, ternyata ya ramai juga di media sosial begitu. Cuman disclaimer dulu ya, kalau untuk genre lagu saya lebih suka Rhoma Irama daripada Slank itu. Itu bukan genre saya ya. Kalau saya itu sukanya jazz, dangdut, itu pun cuma Rhoma Irama doang ya. Ya terlepas dari Rhoma Irama itu jadi pembatal nasab, cuman ya gimana lagi, telinga saya suka ya, otak saya nggak suka sama Rhoma Irama itu. Ya pemikiran saya nggak suka sama dia, cuman telinga saya suka, ya mau gimana lagi. Nah itu Slank itu bukan bukan genre musik saya. Cuman permasalahannya kan bukan di situ ya, kita tidak membahas genre musiknya Slank, tetapi ekspresi yang dilontarkan. Jadi sudah bertambah banyak saja orang-orang yang merasa dikhianati oleh Jokowi ini. Nah nanti kita akan melihat dua video di sini. Yang pertama itu dari Habib Rizik ya, yang mengomentari Slank pada akhirnya. Kemudian mengomentari ada salah satu orang dekatnya Jokowi itu, mantan sahabatnya, kita katakan demikian secara politik ya. Mungkin kalau secara personal masih sahabat, saya tidak tahu. Cuman ini juga merasa dikhianati juga. Dan for the context ya, bahwa sekarang ini saya melihat Jokowi ini sedang mengorbankan para termul. Jadi seharusnya termul-termul itu mulai sadar bahwa mereka juga suatu saat akan dikhianati. Karena ini kan permasalahannya permasalahan kekuasaan nih, permasalahan politik. Kalau sudah tidak berarti lagi, kalau sudah tidak bisa difungsikan dan sudah dilihat worthless begitu ya, tidak ada gunanya, ya untuk apa dipelihara? Namanya juga piaraan kan. Kalau sudah jadi beban akhirnya di-cut saja, dilepaskan begitu saja. Ini sekarang kita akan lihat dulu bagaimana komentarnya Habib Rizik terhadap Slank, yang mana ya bukan hanya komentar Habib Rizik terhadap Slank saja yang akhirnya saya lihat, tetapi dari bagaimana Jokowi ini sering sekali membuat kecewa orang dekatnya. Jadi begini, temannya saja dikhianati, apalagi kamu begitu, apalagi kita sebagai rakyat Indonesia yang kenal aja enggak sama Jokowi itu. Ini kita akan saksikan dulu ya. Tafadhal tegaddam ya ahlan wa sahlan. Kira-kira yang saya jelaskan paham tidak? Semua bohongan. Enggak. Sejak 2019. Ahlan wa sahlan. Ya marhaban. Lanjut. Siap lanjut. Dulu tahun 2019 saya udah kasih tahu umat, ini presiden tukang bohong, bahkan si raja bohong. Nah dulu banyak yang belain, nggak percaya. Nah sekarang baru percaya. Saudara, dulu saudara kita kasih tahu, nggak percaya. Malah dikatakan Habib Rizik ini bikin hoax, bikin fitnah. Saudara, sampai tuh grup band anak-anak muda tuh, apa tuh namanya tuh dulu? Slank. Saudara, wah saking dia bela si pembohong, dia bikin lagu, dia hajar FPI, dia hajar santri. Apa dia bilang? Apa tuh ada kelompok takbir Allahu Akbar perilakunya barbar. Ada lagunya saudara. Dia bikin lagu dan dia nyanyikan takbir Allahu Akbar perilaku barbar, takbir Allahu Akbar perilaku barbar. Demi membela si pembohong, dia hina laskar-laskar FPI yang berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah sebentar ya, ini dulu ya. Kita tidak harus selamanya setuju dengan siapapun begitu. Cuman dalam hal ini, kalau kita seorang muslim nih, saya berbicara dari kacamata muslim dulu ya. Yang dilakukan oleh FPI ini, itu minimalnya menggugurkan fardu kifayah. Sekarang siapa?
Ya, saya baru ngobrol sama guru saya di Tasik itu. Semenjak FPI itu dibubarkan, yang merajalela apa? Geng motor. Di mana di Tasik tuh? Dulu suka ada yang sweeping. Siapa yang sweeping? FPI. Lah, kepolisian diem kok. Entah kalau sekarang begitu ya. Saat video ini dibuat saya tidak tahu. Cuma beberapa waktu lalu itulah obrolan yang terjadi. Dalam pengertian bahwa secara keagamaan begitu ya, kita lihat hukum ahkam, kita perlu terhadap FPI itu. Cuman kan dibubarkan ya. Udah itu sudah selesai ya. Woe on you begitu. Jadi shame on you. Kita sekarang jadi tidak punya wakil di dalam nahi mungkar ya. Kalau di dalam amar ma'ruf banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beruntunglah orang-orang yang belum pernah tertipu sama Jokowi ya. Alhamdulillah saya salah satunya. Dan yang pernah tertipu sama Jokowi, saatnya sekarang untuk taubat. Ya kalau misalkan ada nada nyinyir ya dari Habib Rizik kepada Sleng, gara-gara Sleng itu pernah nyinyirin FPI, ya mungkin saya rasa itu sifatnya emosional ya. Wajar untuk Habib Rizik, tapi kalau saya melihatnya itu adalah upaya pertobatan dari Sleng. Merasa tertipu oleh Mulyono, malah tadinya saya mau membahas liriknya karena liriknya juga cukup ngeri ya. Lirik itu kalau dia nggak pakai nggak pakai musik, itu dia kan jadi minimalnya ya jadi karya tulis tuh minimalnya, jadi sebuah prosa kalau tidak pakai musik. Kalau pakai musik orang jadi terpecah, kadang-kadang menikmati ketukannya, kadang-kadang menikmati bassnya, kadang-kadang menikmati drumnya, liriknya tidak dilihat. Tapi kalau kita melihat liriknya, ini ngeri juga lagunya Sleng itu. Mungkin lain waktu ya kalau kita mau, cuman saya tidak membahas itu. Cuman ngeri lah, coba lihat di situ ya. Republik Bobo Papa itu. Nah ini kita lanjutkan dulu. Sekarang ngarang lagu Republik Fufu Fafa. Halo. Kacau. Dia baru bangun tidur. Belek masih banyak. Makanya dari dulu kalau ulama nasehatin dengar, betul? Nah itu betul. Yang dulu pada ngejilat presiden, saudara, sekarang pakai Yohanu nyerang presiden. Ya ini presiden bersalah kemarin kemana? Betul. Saya udah lama nggak ngerasi Habib Rizik. Kalau ngerasi Habib Rizik itu mesti begini ya, semangat kita itu. Wah, ayo. Aduh, Masya Allah, bener ya, ulama tuh dengerin, makanya ulama tuh dengerin kemana suaranya. Kalau kita bukan termasuk ahlul ijtihad. Kalau kamu bukan ahlul ijtihad tapi memilih-milih sendiri, itu sudah salah dari awal begitu ya. Ya begitulah, makanya alhamdulillah yang belum pernah tertipu sama Jokowi, imma dia itu memang teliti di dalam melihat masalah atau dia itu ikut ulama. Bagi yang pernah tertipu, ya berarti bagus, sekarang sudah sadar begitu. Fatrohnya masih ada begitu. Alhamdulillah. Ya, kita terusin lagi. Saya udah nggak percaya sama orang-orang seperti ini, saya nggak percaya ya, kawan. Yang kemarin ikut hina ulama, ikut hina santri, saudara. Ikut puji pembohong. Tahu-tahu sekarang nyerang si pembohong. Udah nggak percaya, saudara. Makanya perlunya kita umat Islam berjuang dengan istiqomah. Betul. Siap istiqomah, siap revolusi. Takbir. Allahu Akbar. Bentar, kalau siap istiqomah, saya bengong dulu ya. Susah istiqomah itu, sulit istiqomah itu. Cuman mudah-mudahan kita sekarang sedang berjuang di antaranya ya. Nah ini dulu nih 2019 berarti 6 tahun lalu, betul? Saya udah kirim ke Indonesia, waktu itu saya ada di Mekah. Perhatikan baik-baik. Rakyat dibohongi, janji diingkari, ulama dizalimi, amanat dikhianati. Rakyat dibohongi, janji diingkari, ulama dizalimi, amanat dikhianati. Soal kecil bohong, soal besar bohong, semua janji bohong, dia si raja bohong. Soal kecil bohongnya rame-rame, dia semua si raja bohong. Soal kecil, soal besar, semua janji, dia si raja bohong. Soal kecil bohong, besar bohong,
semua janji bohong, dia si raja bohong. Astagfirullah, astagfirullah. Punya presiden si tukang bohong. Astagfirullah, astagfirullah. Punya presiden si raja bohong. Astagfirullah, astagfirullah. Punya presiden si tukang bohong. Astagfirullah, astagfirullah. punya presiden si raja bohong. Sekali lagi semua rame. Sebentar ya. Jadi kalau punya presiden raja bohong, itu memang sepertinya yang harus istighfar itu ya kitanya, ya. Karena salah satunya itu apabila seseorang ini tidak mujalasah dengan ulama, tidak dekat dengan ulama, salah satu musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kumpulan orang itu adalah sallatahullah, dikuasakan kepada dia atau kepada kaum itu apa? Sultan yang zalim, pemimpin yang zalim. Nah, itu ya yang sudah kita saksikan. Ini kayaknya masih nyanyi lagi ya. Kita terusin aja dulu nyanyinya nih. Mas Gun. Oh, udah selesai. Nah, ini sekarang siapa Pak? Gunawan kalau tidak salah ini namanya ya. Sebentar nih kita pundurin lagi sedikit biar enak, biar Mas Gunnya kedengeran nih. Nah, Semua rame. nah, jangan di sini. Nah, di sini saja. Nah, ini adalah curhatan ya seseorang yang dekat dengan Jokowi. Ini curhatan sudah lama, 1,5 tahun yang lalu kalau tidak salah, 2 tahun yang lalu ini videonya. Cuman ini ya menjadi pengingat bagi kita. Jangankan kita rakyat, jangankan kamu yang Jokowi nggak kenal, orang yang Jokowi kenal saja dikhianati. Dan pengkhianatan ini bukan pengkhianatan masalah pembagian proyek atau misalkan masalah pembagian kekuasaan, bukan. Ini pengkhianatan merupakan pengkhianatan prinsip ya. Kalau kita ini bertemu, bergaul, berkumpul dengan orang yang satu prinsip dan kita ini berjuang dengan prinsip yang sama, kemudian kamu itu keluar dari prinsip itu adalah pengkhianatan. Karena sedari awal kamu itu bisa mendapatkan apa yang kamu dapatkan karena berjalan dengan orang-orang yang satu prinsip. Itu harus diingat ya. Kalau bagi saya sih demikian. Kita saksikan nih. Mas Gun, boleh ceritakan nggak bagaimana suasana hati Mas Gun menulis surat yang begitu keras tentang merasa dibodohi, kecewa dan sedih? Ya sangat berat sekali. Bukan karena saya memuja Jokowi, karena mengharapkan sebenarnya Indonesia punya pemimpin yang bisa diandalkan kata-katanya. Negeri ini kan banyak sekali trauma ya. Ya. Dari sejak, dan saya mengalami yang tidak dialami banyak teman yang kebetulan lebih muda. Pergantian politik 65 yang sangat berdarah, kebetulan saya di luar negeri, tapi saya kan tahu. Kemudian Soeharto, perlawanan kami terhadap Soeharto, penculikan, lalu kemudian gejolak-gejolak yang lain, kerusuhan rasial, kekerasan-kekerasan lain terhadap minoritas, itu kan banyak sekali trauma. Ya. Kan itu perlu suatu dasar kepercayaan bersama supaya jangan lagi terulang. Jadi ketika itu saya lihat Pak Jokowi nggak bisa saya pegang lagi dan saya tidak melihat ada pemimpin lain saat itu ya, dan saya nggak sampai sekarang belum lihat, saya sedih loh. Oke, nah ini menangis beliau itu ya. Kenapa? Itu tatkala harapan itu dia diputuskan. Ya, ini bukan masalah berharap kepada Allah, bukan. Itu masalah hakikat ya. Ini masalah di dalam dunia politik kita bahwa perjuangan itu ada. Kan Jokowi saat itu punya lawan politik kan, bukan hanya dia saja, dan orang-orang yang mendukungnya juga sama-sama memiliki harapan ya, menumpukan harapannya kepada Jokowi, yang itu salah satunya apa? Ingin pemimpin yang perkataannya bisa dipercaya. Kenapa penting pemimpin yang perkataannya bisa dipercaya itu? Karena dari situlah kita bisa mengharap masa depan yang lebih baik. Karena sudah banyak tadi dikatakan, sudah banyak traumanya itu. Tatkala pemimpin berbicaranya A tapi kelakuannya B, itulah yang menjadikan diskriminasi, yang menjadikan
perpecahan yang menjadikan demokrasi tergerus. Karena tidak akan ada pemimpin itu ngomong, saya akan mengkriminalisasi ilmuwan. Gak bakalan ada, sedari awal gak bakalan dipilih kok. Gak bakalan ada pemimpin atau calon pemimpin yang mengatakan, saya mau bikin proyek yang akan merugikan negara sampai 100 tahun. Gak bakalan ada orang ngomong kayak gitu. Atau saya akan membunuh Laskar FPI. Gak bakalan ada orang ngomong kayak gitu. Tapi ya, tatkala dia itu mengatakan bahwa kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat itu harus dijaga. Kemudian proyek-proyek ini harus baik, harus akuntabel, harus transparan. Kemudian dia juga berkata bahwa yang namanya iklim demokrasi ini tidak boleh diganggu dan lain sebagainya. Tapi perkataannya gak bisa dipegang. Itulah yang terjadi trauma di negara Indonesia. Makanya kalau sampai kecewa nih orang-orang yang pernah menggantungkan harapannya kepada Jokowi, wajar begitu sampai menangis seperti ini. Kalau saya sendiri ya begini, selama masa pemilu ya kita punya calon. Setelah selesai pemilu, presiden ini adalah presiden kita. Jadi kalau saya ini mengharap kepada pemimpin, sekali lagi ini bukan masalah hakikat begitu ya, mengharap kepada pemimpin, siapapun pemimpinnya itu, saya selalu punya harapan. Seperti harapan saya kepada Pak Prabowo sekarang, meskipun saya tidak memilih Prabowo, tapi saya punya harapan kepada beliau. Lah beliau pemimpin kita yang ada sekarang, begitu mau gimana? Termasuk juga terhadap Jokowi. Waktu Jokowi memimpin, saya ini orang yang termasuk paling husnuzon kepada Jokowi itu. Saya nggak milih Jokowi. Saya tahu Jokowi ini banyak kurangnya. Saya tahu yang bersangkutan ini banyak bohongnya. Tetapi saya tetap menggantungkan harapan kepada Jokowi saat dia menjadi presiden. Ya, kenapa? Ya terus kita mau ngapain lagi begitu kalau tidak berharap kepada wasilah yang ada? Mau kemana kita berharap? Mau supaya negara ini bubar? Kan enggak ya. Repot kalau begitu. Nah ini, jadi kalau misalkan sampai nangis ya wajar. Dalam pengertian bahwa sedikit banyak ya, sebagai rakyat, bukan sebagai pemilih Jokowi, sebagai rakyat, saya juga merasa dikhianati. Merasa ditikung. Ya, katanya mau nyalip dari kanan, malah jadi dari kiri. Sennya ke kanan malah belok kiri atau sebaliknya. Kita lanjutkan dulu nih. Nangis beliau nih. Dari kecil disuruh berharap. Oh. Tanah air itu kan nasib ya, tapi juga amanah. Nasib kita kan nggak bisa kita merasa. Kita tidak ditakdirkan menjadi orang Manchuria, Indonesia. Bukan permintaan kita, bukan milih. Tapi juga amanah, karena begitu ada di tengah, kita harus membuat ini selamat. Ya. Kenapa Mas Gun seperti patah hati sekali? Sebentar ya sebelum dijawab itu. Coba. Lihat tadi kata Habib Rizik ya, kita istiqomah di dalam berjuang. Berjuang itu karena apa? Karena kita cinta negara. Nih ya ngomong-ngomong kayak gini tuh bukan tanpa resiko. Ya, bukan tanpa resiko. Lah kita masuk ke dalam gelanggang yang orang-orang greedy semua kok, orang-orang rakus. Yang mana mereka itu tidak cukup hanya punya uang, tapi juga mereka itu pingin punya nama baik. Orang-orang di politik itu, termasuk orang-orang yang ada di instansi-instansi pemerintah itu. Apa enggak cukup buat mereka itu ya punya jabatan, punya gaji, masuk kerja ada jamnya, pulang kerja ada jamnya, ada masa pensiunnya. Setelah pensiun itu ada pensiunnya begitu, ada uang pensiunnya. Apa enggak cukup buat mereka? Enggak cukup buat mereka itu. Mereka itu ingin nama baik. Ya, makanya ada undang-undang yang baru kalau tidak salah KUHP yang menghina instansi pemerintah kalau tidak salah. Ada tuh. Ya urusan sama saya emang nggak menghina instansi pemerintah, saya menghina orangnya kalau ada pun juga karena memang orangnya hina. Mau gimana? Ya. Stating the fact. Jadi ini permasalahan, kita masuk ke dalam gelanggang orang-orang yang rakus. Bukan hanya menginginkan harta, mereka juga menginginkan kehormatan. Bukan hanya korupsi pada akhirnya yang mereka lakukan. Apa? Memenjarakan orang-orang yang mengkritik mereka. Ini yang terjadi sekarang. Dan ini yang sudah mulai ramai. Dan ini mungkin akan menjadi budaya di dalam politiknya Indonesia. Nggak seru, nggak ada negara maju kayak gini, nggak ada. Nggak ada negara maju kayak gini. Kalau mau diktator sekalian udah kayak China tuh.
Udah kalau mau gitu ya, biar bener kita ini yang ngurus satu orang begitu, orangnya memiliki integritas, cinta mati terhadap negaranya, kemudian dia punya visi dan misi yang jelas. Udah, yang tidak setuju sikat kalau mau begitu. Udah. Ini jangan begini. Kita kan sudah mengorbankan nih, kita umat muslim sudah mengorbankan diri kita untuk tidak menegakkan hukum Islam di Indonesia dengan menerima demokrasi dan lain sebagainya, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila kesananya, KUHP, KUHAP, BW, Berdili White Book, itu sudah semua sudah kita terima. Tapi dalam prakteknya kalau masih nggak dipakai, ini kan lucu, ya. Jadi terus ada dalam perjuangan. Ya iya, makanya tadi dikatakan, kata beliau nih, kata Pak Gunawan ini ya. Kita ini diajarkan untuk berharap. Iya, karena negara ini kita dilahirkan, itu nggak minta kita dilahirkan di Indonesia, nggak minta. Tapi itu juga sebuah amanah untuk dijaga. Karena kemungkinan besar anak kita, cucu kita, anak dari cucu kita itu masih tinggal di negara yang namanya Indonesia. Jadi peliharalah negara ini dengan baik. Ya, Jokowi ngomong yang benar. Kalau ngomong itu A, actionnya itu A. Patah hati terhadap siapa? Terhadap Jokowi, patah hati terhadap harapan yang selama ini begini ya, terakhir bukan. Eri Riana kan menghadap, dipanggil Pak Jokowi. Mewakili Mas Gun ya, karena Mas Gun lagi di Bali. Bukan mewakili, dia bukan wakil saya. Terus dia ketemu dengan Pak Jokowi lewat Abdi. Dan Pak Jokowi tanya, saya harus kerjakan apa? Gembira kan Eri, karena mendengar. Kata Eri, kan begini aja Pak, kalau nanti MK sudah memutuskan atau akan memutuskan bahwa Gibran lolos, Bapak beritahu Gibran, jangan maju, kamu kembali lagi ke Solo dan kembali Tetap jadi wali kota. Dan tetap kembali pada PDIP. Pak Jokowi bilang, kata Eri ya catat deh Mas Pratik waktu ada. Nah, jadi lega sekali Eri. Eri kan juga orang yang percaya pada Jokowi. Nah, meskipun soal KPK dia lebih kecewa daripada saya. Tapi ketika setelah itu tidak ada pernyataan ini. Oke. Karena itu dusta ya. Nah, lalu siapa yang bisa kita percaya? Oke, sebentar ya, sampai sini dulu nih. Jokowi ini kan sering sekali mengatakan anak-anaknya itu tidak akan masuk ke gelanggang politik. Tapi kemudian seharusnya Pak Gunawan ini dari awal sudah sadar ya, bahwa apapun yang diomongkan sama Jokowi itu nggak bakalan bener ujungnya. Ini kan dikatakan tidak akan ikut kepada gelanggang politik. Kemudian tiba-tiba dijadikan wali kota kan. Nah, Jokowi kan masih mengatakan, oh ini kan adalah hak hak berwarga negara lah begitu ya. Sebagai warga negara Gibran bisa menjadi wali kota. Setelah menjadi wali kota itu kan ada permainan di MK tuh untuk meloloskan orang yang macam Gibran supaya bisa jadi wakil presiden. Orang yang macam Gibran, saya katakan demikian karena memang putusan MK kan tidak secara spesifik mengatakan Gibran, tidak, tapi macam Gibran tuh. Di bawah 40 tahun pernah menjadi kepala daerah. Itu kan masalahnya yang punya kapasitas saat itu dan yang didorong oleh partai politik saat itu ya cuman si Gibran itu. Permasalahannya kan di situ. Memang MK ini tidak mengatakan Gibran boleh, nggak begitu. Cuman karakter saat itu yang bisa mengajukan ya hanya Gibran ini. Nah, itu kan posisinya Jokowi masih pelangap-pelongo di hadapan orang-orang yang mempercayai Jokowi kan. Ya itu kan urusannya MK, bukan urusannya saya. Tapi ini demokrasi akan terganggu. Mungkin begitu kata orang-orang yang yang di sekelilingnya itu. Ya udah Pak Jokowi, bagaimana supaya kita ini tidak ada permasalahan? Biarkan permasalahan di MK itu mau lulus atau tidak permasalahannya, tapi tolong beritakan kepada Gibran kembali saja ke PDIP. Jangan jadi wakil presiden. Karena itu membahayakan demokrasi kita. Dan Jokowi mengatakan, "Iya, catat." Tapi akhirnya apa? Dusta lagi. Nih sampai menangis ya. Pernah mendukung, membersamai orang sekacau itu. Kalau tidak kita katakan sekejam itu Jokowi itu ya. Terus kenapa kita terus-terusan ngobrolin perkara seperti ini? Ya tadi kata Habib Rizik tuh, kita istiqomah di dalam berjuang karena apa ya, orang-orangnya Jokowi pun tidak pernah lelah untuk memberikan
narasi-narasi memuja Jokowi. Mereka pun nggak pernah lelah. Tiap hari ada saja. Tahu kita kalau YouTube sekarang itu ya, kita nggak bikin video satu hari itu langsung tenggelam sama video yang lain. Makanya butuh istiqomah, butuh konsistensi di dalam perjuangan-perjuangan seperti ini. Butuh konsistensi. Dan inilah yang mungkin kita lakukan. Mungkin mudah-mudahan salah satu upaya ya. Makanya saya meminta lagi kepada yang menonton itu, yang sudah subscribe, like lah ya, sebagai bagian dari perjuangan yang ada. Mau bagaimana? KPK tidak bisa dipercaya lagi. Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipercaya lagi. Presiden yang kita sayangi tidak bisa dipercaya lagi. Oke. Lalu siapa? Itu krisis yang serius. Betul. Krisis yang lebih serius lagi kalau nanti terjadi konflik. Nah, Kan pemilihan umum yang lalu ada konflik. Tapi ada wasit yang bisa dipercaya. Sekarang bisakah kita percaya pada wasit yang dipilih oleh pemerintah? ya udah nggak bisa, udah dijadiin alatnya Jokowi. Dan ini berkata sebelum kerusuhan Agustus kemarin ya, kalau tidak salah Agustus kemarin kan kerusuhan itu, sebelum kerusuhan yang ramai kemarin tahun 2025 tuh, sebelum itu, dan terbukti. Kenapa? Ya ini polarisasi yang dibentuk sama Jokowi. Dia itu mengakomodir keculasan orang. Yang mana orang itu tadinya ya, kalau dia mau culas dia sendiri-sendiri. Sama si Jokowi diakomodir keculasan orang-orang itu. Yang mana pada akhirnya dia jadi kekuatan satu mafia besar di Indonesia. Jangankan kita rakyat-rakyat yang mudah-mudahan ngomong gak diapa-apain begitu ya, mudah-mudahan. Nah, kemarin kan sudah mulai orang yang mengkritik bencana itu sudah mulai ada upaya pembunuhan kan. Partai politik pun agak susah menghadapi Jokowi ini sekarang ya. Yang mana alhamdulillah kalau sudah ada gerakan dari PDIP sama Demokrat begitu. Bukan berarti saya mendukung PDIP atau saya mendukung Demokrat, bukan. Ini bagus di dalam peta demokrasi dan di dalam peta perpolitikan. Karena kita tidak melihat yang berkuasa itu Jokowi seorang begitu. Enggak, masih ada kekuatan-kekuatan lain yang bisa setidaknya begitu ya melawan kalau tidak menandingi kekuatannya si Jokowi itu. Ini parah memang. Kalau tidak ada wasit, sepak bola aja bertengkar, berkelahi. Apalagi politik. Apalagi ini. Apakah itu tidak merusak? Apakah kita itu tidak menyebabkan generasi muda yang mau berpolitik, yang harus berpolitik, mengatakan bahwa politik itu hanya tipu menipu? Betul. Bukan pengabdian. Ada dua macam politik dalam sejarah kita. Politik yang diperjuangkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir dan sebagainya. Dan politik setelah Soeharto ketika partai politik bisa diintimidasi dan dibeli dan tunduk pada itu. Oke, saya cukupkan sampai di sini kesimpulannya dari apa yang diambil ya. Kata-kata terakhir beliau saja langsung saya ambil. Bagus sekali. Ini iklim politik kita jika seperti ini akan menjadi warisan yang amat sangat buruk bagi orang-orang muda yang mau berpolitik. Kita lihat sekarang, yang ada sekarang itu kan orang-orang zaman dulu tuh. Masih orang-orang zaman dulu, belum ada peremajaan di dalam generasi politik kita ini. Secara umum ya, karena pada akhirnya orang-orangnya itu juga tuh. Ada dalam kekuatan itu juga. Gibran ada di dalam ketek bapaknya juga kan sama. Tatkala ini semua sudah tidak ada, kemudian timbullah generasi-generasi baru dalam berpolitik. Iklim atau budayanya itu akan budaya politik tipu menipu. Karena itulah yang berhasil diorkestrakan oleh Jokowi. Kemudian bagaimana nasib anak dan cucu kita itu? Ya, betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ada di dalam perbincangan syariat, bukan di dalam perbincangan hakikat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.